Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyenangkan Tuhan. Sebab di dalam Tuhan selalu ada kekuatan baru bagi setiap kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh timur, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah kekuatan, sumber sukacitaku. Kaulah pengharapan, kami percaya hanya di dalam-Mu ada kekuatan baru. Kami percaya Tuhan, Kaulah sumber segalanya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam Engkau selalu ada kekuatan baru bagi setiap kami Tuhan. Kau sumber penghiburan, Kau sumber pengharapan, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kami mau menjalani hari ini Tuhan dengan pimpinan daripada Tuhan Yesus saja. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari sama-sama kita bersatu dalam doa.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bisa menikmati udara yang segar. Sepanjang malam Tuhan sudah pelihara kami, dan pagi ini kami akan kembali beraktivitas. Sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menguatkan kami, mengajari kami, sehingga sepanjang hari ini kami boleh hidup lebih baik daripada kemarin. Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu, kami siap untuk belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, pagi ini saya mau share firman Tuhan dari kitab Amsal, pasal 18 ayat 21. Kitab Amsal 18 ayat 21. Saya bacakan ya untuk Bapak Ibu semua. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sekali lagi, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ayat ini mengajari kita untuk berhati-hati di dalam berbicara. Kenapa? Karena hidup dan mati kita sangat ditentukan dengan apa yang kita katakan. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Kalau kita suka menggemakan perkataan yang baik, maka kita akan memakan buah yang manis. Tapi kalau kita suka menggemakan perkataan yang tidak baik, maka buah yang pahitlah yang akan menjadi bagian kita. Alkitab yang lain mengajar kita juga untuk cepat mendengar, lambat berkata-kata. Waktu kita mendengar sesuatu, jangan langsung merespon karena mungkin kita bisa salah. Kita perlu berpikir sejenak dan memperhitungkan apa yang mesti kita katakan dari yang sudah kita dengar. Sebab perkataan kita tidak seperti pesan WhatsApp yang bisa kita hapus kalau salah tulis. Waktu kita tulis pesan WhatsApp dan pesan itu keliru, maka kita bisa hapus, kita bisa tarik lagi, baik yang untuk kita maupun untuk si penerima. Waktu kita posting juga di sosial media dan itu salah, kita masih bisa hapus dan perbaiki lagi. Tapi perkataan yang sudah keluar dari mulut kita dan itu salah, maka kita tidak bisa tarik kembali. Mungkin kita bisa meminta maaf dari perkataan yang salah yang telah kita ucapkan, tapi buah dari perkataan itu tetap akan menjadi bagian kita. Jadi hati-hati di dalam berkata-kata, hati-hati di dalam berbicara. Perkatakanlah yang benar, perkatakanlah yang sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Kita harus optimis, kita harus bersyukur, kita harus berkata tulus, kita harus berkata jujur. Perkataan-perkataan seperti itulah yang mestinya kita terapkan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya hidup kita nggak bermasalah. Supaya hidup kita nggak tambah susah karena buah-buah pahit yang mestinya tidak kita makan. Tapi karena kita suka menggemakan perkataan-perkataan yang tidak benar, maka buah-buah pahit itu terpaksa harus kita makan. Bapak Ibu, waktu kita bangun di pagi ini, apa perkataan yang kita ucapkan? Perkataan yang kita ucapkan sangat menentukan apa yang akan kita raih di sepanjang hari ini. Waktu kita bangun, begitu perkataan kita penuh dengan ucapan syukur, maka sepanjang hari ini akan terasa ringan sebab Tuhan bekerja di dalam ucapan syukur kita. Tapi waktu kita bangun dan mulai kita keluarkan kata-kata keluh kesah, maka hidup ini akan tambah sulit rasanya. Hari ini akan tambah berat sepertinya. Bukan karena masalahnya, tapi karena perkataan kita yang sudah membuat hidup kita tambah susah. Waktu bangun, coba katakan hal-hal yang baik. Waktu bangun, perkatakan hal-hal yang benar. Waktu bangun, ucapkan syukur dengan perkataan kita. Bukan sungut-sungut, bukan caci maki, bukan keluh kesah, bukan marah-marah. Dan itu semua tentu akan membuat hidup kita jadi tambah susah di sepanjang hari ini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita suka menggemakan hal-hal yang baik, maka yang baik yang akan kita makan buahnya. Tapi kalau kita suka menggemakan hal-hal yang buruk, maka buah yang buruklah yang akan kita makan. Hati-hati di dalam berbicara, hati-hati di dalam berkata-kata. Kita tidak bisa mengontrol mulut orang di sekitar kita,
tapi harusnya kita bisa mengontrol mulut kita. Kita tidak bisa membuat orang lain berbicara yang menyenangkan hati kita, tapi harusnya kita bisa mengontrol apa yang kita katakan supaya tidak menyakiti orang lain. Bapak Ibu, ini hal yang sederhana kedengarannya, tapi sulit untuk dilakukan. Karena kadang-kadang di tengah situasi yang berat, situasi yang sulit, masalah yang menghimpit, dan emosi yang tidak stabil, kadang-kadang perkataan kita suka keluar dengan membabi buta. Baru setelah semua itu lewat, biasanya kita menyesal. Kenapa tadi saya katakan seperti itu? Kenapa tadi saya ngomong begitu ya? Mestinya saya tidak bicara seperti itu. Hati-hati, jangan sampai penyesalan itu muncul, karena memang penyesalan datangnya terlambat. Sebelum penyesalan datang, cobalah untuk menyaring terlebih dahulu, agar perkataan kita tidak menjadi bumerang buat kehidupan kita. Hari ini saya berharap hidup kita lebih baik daripada kemarin. Hari ini saya juga rindu hidup saya lebih bermakna daripada kemarin. Tentu Bapak Ibu semua juga merindukan hal yang sama. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua, kita perkatakan hal yang baik dari pagi sampai malam nanti, sampai kita kembali ke kamar dan menutup mata untuk beristirahat. Kita coba belajar berkata-kata yang seharusnya kita katakan. Kata-kata yang membangun, kata-kata yang positif, kata-kata yang jujur, kata-kata yang tulus, kata-kata yang benar, agar kehidupan kita hari ini lebih baik dan lebih ringan karena buah-buah manis yang akan kita makan di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan menolong kita dalam berkata-kata yang benar. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, pelajaran yang sederhana namun sulit untuk kami lakukan. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, kami rindu untuk melakukan apa yang kami dengar pagi ini. Tuhan, ajari kami berkata dengan benar, ajari kami berbicara dengan seharusnya, dengan tulus, dengan benar, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Tuhan, ajari aku dan ajari setiap kami yang mendengar renungan pagi ini, biar kami semua sama-sama diberkati Tuhan dengan buah yang manis. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami siap beraktivitas bersama dengan Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu menyertai dan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.